Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Belajar Ibu cek dulu kehadirannya ya. Ada yang tinggal masuk hari ini? Enggak, Bu. Ini? Hadir semua? Alhamdulillah. Oke. Hari ini kita akan masuk yang namanya materi baru atau baru. Masih ingat nggak materi minggu lalu atau pertemuan yang sebelumnya? Kita materinya apa? Tentang sistem ekonomi dan kelangkaan. Lupa? Pak, jangan lupa dong. Nah, hari ini kita akan masuk materi baru yaitu tentang permintaan dan penawaran. Biasanya permintaan dan penawaran itu identik sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi, seperti biasa sebelum belajar dimulai itu akan ada namanya tes kemampuan awal, yaitu tentang permintaannya. Jadi, Ibu mau tahu dulu menurut kalian semua apa sih permintaan ini? Tadi sudah Ibu share sampai salah ngomong. Share link Jamboardnya di grup sudah ada? Oke, sudah di-share. Kamu boleh isi menurut pendapat kamu tentang permintaan. Setelah itu kita akan nampak di layar papan tulis permintaan itu menurut siapa dan siapa dan siapa. Oke, Ibu tunggu 1 menit. Dari sekarang kamu boleh share pengertian permintaannya. Silakan. Ketik menurut bahasa. Oke, sudah ada yang gabung? Ya, 12 orang. Dan sudah ada beberapa yang muncul. Ada yang tidak muncul? Iya, mungkin jaringan kali ya. Oke, saya bacakan yang sudah muncul ya. Tadi saya tanya, coba deh jelaskan pengertian permintaan. Tadi Ibu tanya, jelaskan pengertian permintaan. Ini ada siapa nggak jelas? Tunggu saya besarin ya. Siapa ini? Permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang hendak dimiliki oleh seseorang konsumen demi memuaskan atau mempertahankan kehidupannya. Siapa tadi yang jawab? Desman? Oh iya, saya nanti kamu kasih rename ya, kasih nama jadi biar tahu. Jadi ini tadi menurut Desman. Oke. Terus ada lagi, oh ini siapa nggak jelas? Menurut Fauzi. Saya besarin dulu. Apa itu? Jelas? Permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang ingin diminta atau dibeli oleh konsumen. Itu menurut Fauzi ya. Jadi, ini adalah beberapa penjelasan dari teman-teman kalian. Setelah kita melakukan pretest atau tes kemampuan awal, kita akan masuk ke materi intinya. Jadi, materi kita pada hari ini adalah apa? Seperti biasa, Ibu akan jelaskan dahulu tujuan pembelajarannya untuk pagi hari ini. Jadi, Ibu harapkan setelah belajar ini, kalian bisa mengerti apa sih jenis permintaan, apa sih pengertian permintaan, apa saja faktor-faktor permintaan, dan apa jenis-jenis permintaan yang menandai bisanya terjadi permintaan. Hari ini, saya akan memakai metode yang namanya PBL. Program Basis Learning. Jadi Ibu akan bagi kalian menjadi kelompok, Ibu akan bagi LKPD, dan Ibu akan kasih namanya lembar kerja yang harus kalian selesaikan. Untuk kelompok, Ibu akan bagi per sub. Jadi tidak usah repot. 1, 2, 3, dan 4. Oke? Jadi Ibu kasih waktu sekitar 2 menit untuk gabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Silakan moving. Jangan terlalu buru-buru.
Jualan pop es. Jualan pop es. Ya benar, jualan pop es ya. Jadi permintaan itu identik dengan keinginan atau rasa ingin kita untuk memenuhi kebutuhan. Jadi ini lihat tangan-tangan orang ini adalah namanya konsumen. Oke? Konsumen adalah dia menginginkan dari apa yang dijual oleh Om ini. Om cakep, ya. Jadi Om ini dia adalah sebagai produsen atau penjual yang menjual minuman. Jadi ini adalah satu statement yang namanya permintaan. Adanya rasa ingin dari konsumen untuk membeli sesuatu dari seseorang. Oke, paham? Paham. Oke. Jadi udah jelas ternyata permintaan ini itu loh, gitu ya. Oke, sebelum saya bagi LKPD-nya, coba kamu perhatiin dulu materi yang akan saya sampaikan. Nanti kalau nggak kedengeran bilang ya. Dengar? Oke. Ya. P1 adalah 20.000. Oke. Q1 2. P2 adalah 18.000. P2 adalah Ayah dengar. jika harga 20.000, Intan menginginkan 2 buah. Jika harga 18.000, Intan menginginkan 3 buah. Oke. Paham? Nah, kita akan selesaikan. Jadi yang ditanya ini berarti diketahui dan ini adalah ditanya. Bagaimana fungsi permintaannya? Yang kedua, jika harga 16.000, berapa Ki? Oke. Setelah itu DC. Bagaimana menggambar kurva? Jadi dengan segini doang pertanyaan, nah yang dikerjain segini doang. Tapi jangan salah, ini cukup gampang dan cukup simpel. Rumusnya di mana? Ada yang tahu? Tadi sudah ada di materi? Oke, ini dia. Ini dia rumusnya. Tapi kita bisa singkat. Itu kalau 16 itu. Ki dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. P sama dengan P1 P2 dikurang P1. Kita masukin yuk. Q-nya berapa? Q1 berapa? Oke. Q2? P2 ya. P-nya berapa? 20.000 per 18. Oke, lancar sampai sini? I 1 P 20.000. Berapa? 18 kurang 20.000? 2.000. Oke, kita berapa? Apa nggak saya jongkok? 2 kali 2 berarti 4. 4.000. Satu saja ya. 4.000. Dikurang 2.000 beli. Iya. 2 kali Q. Ya. Dengan Q dikurang 20. Benar ya?
berapa? 8. Bapak. I sama dengan 12 kurang 8? 4. Oke. Jadi I-nya berapa? 4. Oke, kita gambar rupanya. Gampang kan? Gampang kali. Niki. P yang pertama 20.000. 18.000. 16. 1, 2, 3, 4. Harga 20.000 berapa dia minta? 2. Harga 18.000? 3. Harga 16.000? 4. Oke, kita tarik garis lurus. Boleh? Gampang? Gampang. Segampang itu permintaan? Gampang. Gampang kan? Ya. Jadi nggak ada yang susah yang namanya ilmu ekonomi itu nggak ada yang susah. Seperti biasa juga ada lembar refleksi ya. Tolong ke sana, boleh? Saya nggak sampai. Ya, udah selalu pakai bangku. Bercanda. Biar kuat suaranya ya, biar temennya dengar. Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Saya dari perwakilan kelompok 1. Coba menjelaskan dan memaparkan apa yang akan didiskusikan melalui LRT ini. Jadi kami mengambil kasus permasalahan yang pertama. Teman-teman bisa lihat sendiri, di bawah ini ada kasus dari pembeli yang membeli buku tulis. Ini biasanya kita membutuhkan buku tulis yang baru itu adalah di awal tahun ajaran baru. Pastinya permintaan untuk buku tulis ini akan melonjak tinggi. Nah, maka dari itu penjual akan menurunkan harga atau memberikan diskon biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Makarim, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menanggapi dari diskusi dari Riaci. Yang dikatakan Riaci itu benar, yaitu intinya permintaan terjadi kalau seseorang sangat membutuhkan sesuatu tapi ingin harga yang murah, seperti buku. Banyak yang akan membelinya, jadi permintaan akan banyak. Lalu penjual akan menurunkan harga supaya banyak yang membeli. Tapi kalau harga dinaikkan, permintaan akan lebih sedikit karena ada yang Rempah tersebut. Sedangkan di sisi lain harga rempah itu kian melonjak, kian naik. Jadi menurut kawan-kawan, gimana pendapat kawan-kawan? Solusi terbaik biar masyarakat itu mampu membeli rempah tersebut walaupun harganya sedang naik, di mana saat itu situasi juga perekonomian kita sedang tidak stabil. Mungkin sekian dari saya. Jika ada yang ingin jawab, saya persilakan. Oke, terima kasih. Kemarin karena COVID, jadi banyak rempah-rempah itu dibutuhkan untuk kebutuhan biar enak buku, sehingga harganya cukup melonjak. Kira-kira ada nggak orang tuanya kemarin yang beli rempah-rempahnya untuk buat buku waktu masa COVID? Walaupun harganya melonjak tinggi, ada? Ada yang mau menanggapi, Karen? Oke, silakan. Ya, boleh. Terakhir, sini, ke depan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan menanggapi mengenai pertanyaan dari teman kita Desman dari kelompok 2. Nah, sesuai permasalahan yang terjadi pada gambar kedua, itu berlawanan dengan hukum permintaan, yakni di situ kan diketahui bahwa harga barang naik, namun permintaan naik. Itu berlawanan karena sebenarnya menurut hukum permintaan kan ketika harga barang naik maka permintaan akan turun atau semakin sedikit. Nah, tapi hal tersebut terjadi karena adanya faktor
faktor yang mendukung terjadinya permintaan. Di mana dalam posisi tersebut, pandemi ya, di dalam pandemi tersebut memang rempah-rempah ini sangat dibutuhkan dalam kondisi yang mendesak, sehingga mau tidak mau atau dalam keadaan terpaksa mereka harus tetap membeli walaupun harganya naik. Jadi dalam permasalahan ini kesimpulannya bahwa itu berlawanan dengan permintaan, namun hal tersebut terjadi karena faktor terjadinya permintaan yaitu kebutuhan, bukan keinginan. Terima kasih. Oke, seperti biasa kita akan meramu semua jawaban yang sudah kita sampaikan. Ibu akan minta satu orang dari tim kelompok manapun untuk menyimpulkan semua materi yang sudah kita sampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipa Dirgodi Gantoro. Saya perwakilan dari kelompok 6. Kelompok 4 ingin menyimpulkan materi kita pada hari ini. Yang pertama, pengertian permintaan. Permintaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa dalam kurun waktu, harga, dan tempat tertentu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun jenis dari permintaan. Yang pertama, permintaan efektif. Permintaan efektif adalah permintaan untuk memperoleh barang atau jasa yang disertai dengan kemampuan untuk membeli barang atau jasa tersebut. Yang kedua, permintaan absolut. Permintaan untuk memperoleh barang atau jasa yang tidak disertai dengan kemampuan untuk membeli barang tersebut. Yang ketiga, permintaan potensial. Permintaan yang mana dia mampu membeli barang tersebut tapi lebih memilih untuk menundanya karena memiliki beberapa alternatif. Setiap hal pasti ada saja faktor yang mempengaruhi. Adapun dalam teori permintaan adalah distribusi pendapatan. Oke, jadi seperti kasus yang disampaikan Desmond sebelumnya, kalau harganya naik tapi kita tetap beli, tapi kita tetap ingin, itu permintaan nggak sih? Permintaan, karena faktor atau jenis-jenis permintaan itu sendiri banyak, yaitu tadi berdasarkan dengan kebutuhan. Jadi bukan hanya keinginan yang menjadi dasar untuk permintaan, tapi pada intinya yang namanya permintaan itu adalah keinginan kita untuk membeli sesuatu, dan biasanya itu dijelaskan dengan harga yang sedikit melonjak turun, maka biasanya konsumen akan berlomba-lomba untuk membeli barang tersebut. Itu tadi, dan hukum permintaannya adalah berbanding terbalik. Oke, tadi sudah kita simpulkan, solusi sudah kita kasih, masalahnya berarti sudah clear dan sudah paham. Nah, seperti biasa, kita akan mengadakan yang namanya refleksi dari hasil pembelajaran kita pada hari ini, ya kan? Jadi Ibu mau tanya, sebelum kalian mengisi lembar refleksi yang sudah Ibu kasih di LKPD, lembar progres, Ibu mau tanya bagaimana pembelajaran materi permintaan yang sudah kita lakukan ini? Sudah paham? Kira-kira menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke, boleh berikan senyum full untuk materi hari ini. Senyum terbaiknya. Oke, senyum semuanya. Ya. Jadi, materi ekonomi ini nggak ada yang susah. Semuanya menyenangkan, tergantung bagaimana kalian menyikapinya. Nah, kalau tadi postesnya sudah, sebelum menutup pembelajaran, kalian harus mengerjakan postes yang ada di lembar ini. Silakan kerjakan di kertas lembar. Sudah oke? Oke semuanya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi, Ibu mau ngucapin terima kasih karena sudah sangat aktif belajar di materi Ibu hari ini. Ibu sangat senang. Kalian yang full energi. Oke semuanya. Alhamdulillah. Jadi, Ibu mau ngucapin terima kasih karena sudah sangat aktif belajar di materi Ibu hari ini. Ibu sangat senang. Kalian yang full energi, terus sangat menangkap dan sangat memahami. Mungkin untuk minggu depan kita akan bahas tentang penawarannya, oke? Jadi sebelum Ibu akhiri pertemuan ini, Ibu mau ucapkan
kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Nanti materinya bisa dilanjut belajar di rumah tentang penawaran. Jadi tunggu guru selanjutnya. Habis ini siapa? Oke, penjawab. Ya, tunggu gurunya di kelas. Jangan kemana-mana, oke? Sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah.